Tahukah kalian, ternyata begini nasib Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diusir dari surga oleh Allah, karena melanggar peraturan surga untuk makan buah khuldi. Inilah kisah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di bumi. Ada cerita menarik dari peristiwa turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Diceritakan mereka turun ke bumi dengan memakai dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Ketika berada di bumi dedaunan itu jadi kering dan kemudian rontok. Dipercaya segala wewangian yang tercium di Hindia berasal dari daun-daun tersebut. Adam dan Hawa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa setelah bertemu. Allah kemudian memberikan 8 pasang lembu, 2 pasang kambing, dan 2 pasang domba pada keduanya. Allah mengajarkan pada mereka untuk memerah susu hewan-hewan itu. Susu tersebut kemudian bisa mereka minum. Allah juga memberi perintah pada Adam untuk menggunakan bulu-bulu hewan itu sebagai pakaian. Adam dan Hawa sadar kenikmatan dunia sudah tidak ada lagi. Mereka pun menangis sedih. Dari air mata mereka, tumbuhlah kacang tanah dan kacang hijau. Adam lalu menyadari kesulitannya untuk mengetahui waktu-waktu beribadah. Ia lalu mengadu pada Allah tentang masalahnya ini. Allah kemudian memberi seekor ayam putih sebesar unta dari surga. Ketika para malaikat di surga bertasbih, ayam putih itu ikut bertasbih, berkokok di bumi. Berkat ayam putih itu Adam jadi mengetahui waktu-waktu beribadah di bumi. Untuk melindungi mereka dari panas dan dingin, Adam lalu menebang pohon-pohon, kayunya ia pakai untuk membangun rumah. Adam juga membuat sumur untuk mengambil air. Allah kemudian menurunkan 21 lampiran tentang hukum haram dan halal memakan daging binatang tertentu. Kemudian diturunkan pula 29 huruf hijaiyah, dan manusia tidak dapat mengurangi atau menambah hurufnya. Ketentuan Allah ini sangat jelas dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Adam lalu belajar huruf-huruf itu untuk bisa membaca lampiran yang diturunkan Allah. Hawa kemudian merasakan proses mengandung. Ia terkejut ketika janin dalam perutnya bergerak-gerak. Hawa tidak yakin dari mana tempatnya yang bergerak di perutnya itu akan keluar. Ketika waktu melahirkan tiba, Hawa merasakan proses sakitnya. Hawa melahirkan anak kembar, Habil dan Layutsa. Waktu mengandung anak yang kedua pun tiba. Hawa melahirkan anak kembar Kabil dan Iklima. Sepasang anak laki-laki dan perempuan selalu dilahirkan olehnya. Diceritakan Hawa melahirkan dan mengandung sejumlah 20 bilangan. Setiap melahirkan pasti sepasang, laki-laki dan perempuan. Diceritakan juga anak yang dikandung Hawa sebanyak 200 orang. Semua dilahirkan kembar kecuali Syits yang memiliki Nur Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam di keningnya. Dikisahkan juga anak cucu Nabi Adam bertambah terus hingga 40.000 orang laki-laki dan perempuan. Pada saat anak cucu Adam berkembang, banyak terjadilah pertengkaran dan pertikaian. Maka Allah memberinya tongkat dari surga untuk mendidik mereka yang membangkang. Kisah Habil dan Kabil dan pertumpahan darah pertama di bumi. Anak kembar Nabi Adam yang pertama adalah Habil dan Layutsa, sedangkan anak kembar kedua adalah Kabil dan Iklima. Kembaran Habil diceritakan memiliki paras yang kurang menarik, sedangkan Iklima kembaran dari Kabil sangat cantik. Pada saat itu Adam diperintahkan oleh Allah untuk menikahkan anak-anaknya secara silang. Jadi tidak boleh anak dari Adam menikah dengan kembarannya sendiri. Ketika Adam hendak menikahkan Habil dengan Iklimia, Kabil mengajukan protes. Kabil merasa lebih berhak atas diri Iklimia karena dia adalah saudara kembarnya. Kabil tertarik pada kembarannya sendiri karena kecantikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Habil dan Kabil untuk berkurban melalui Nabi Adam. Kurban yang diterima Allah akan menentukan siapa yang berhak atas Iklimia. Kabil yang seorang petani dan sombong memilih seikat gandum yang jelek untuk berkurban. Sedangkan Kabil yang peternak mengorbankan kambing muda dan gemuk. Setelah keduanya berkurban, Allah kemudian menurunkan cahaya putih dan mengangkat kambing dari Habil. Berarti Habil yang ikhlas berkurban berhak atas diri Iklimia. Kabil marah, dan tak ingin Habil menikahi kembarannya. Setan memanfaatkan kemarahan Kabil dan membujuknya untuk memukul Habil. Kabil yang dikuasai amarah lalu memukul Habil. Habil tidak memberikan perlawanan karena tidak ingin menjadi masalah besar. Celakanya, pukulan Kabil membuat Habil terbunuh. Kabil takut dan bingung. Ia tidak tahu cara menyembunyikan Habil yang telah tak bernyawa. Kabil mencoba membuang Habil ke laut, tapi ombak selalu membawa kembali tubuh Habil ke tepi pantai. Akhirnya Kabil mohon ampun pada Allah dan menyesali perbuatannya. Tiba-tiba Kabil melihat burung gagak di pohon. Satu burung gagaknya telah mati entah karena apa. Gagak yang masih hidup membawa gagak mati turun. Burung itu lalu mematuki tanah hingga berlubang dan mendorong gagak mati ke dalamnya. Kabil mengerti sekarang, ia pun meniru cara burung tersebut untuk mengubur Habil.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas serta Ibnu Umar, putra Adam yang bernama Qabil memiliki ladang pertanian. Di sisi lain, Habil memiliki peternakan kambing. Keduanya sama-sama menyerahkan kurbannya sesuai perintah Allah. Habil mengorbankan hewan ternak miliknya yang paling gemuk, sedangkan Qabil mengorbankan hasil pertaniannya dengan kualitas paling rendah. Pada saat itu, Allah akan mengirimkan api sebagai petunjuk jika kurban putra Adam telah diterima. Api pun menyambar kurban dari Habil. Ketetapan Allah ini lantas membuat Qabil tersulut amarah. Ia kemudian berkata pada Habil, "Sungguh aku benar-benar akan membunuhmu hingga engkau jadi menikahi saudara perempuan kembaranku." Mulai dari sinilah kisah Qabil dan Habil semakin memanas. Habil kemudian menjawab, "Sesungguhnya, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, sebab kebaikan hati yang dimiliki Habil. Ketika ia menerima ancaman pembunuhan dari saudaranya, ia berkata tidak akan membalasnya." Hal ini diabadikan melalui surat Al-Maidah ayat 28. Artinya, "Sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Kisah Qabil dan Habil di mana peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi terjadi ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 27-31. Qabil yang terlanjur gelap mata pun memantapkan diri untuk membunuh Habil. Setelah Qabil membunuh saudaranya tersebut, ada sebagian ulama menyebutkan jika Qabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun, namun sebagian ulama lainnya menyebutkan 100 tahun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 ekor burung gagak yang saling bertarung hingga salah satunya mati. Kisah Qabil dan Habil masih berjalan. Burung gagak yang masih hidup kemudian menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang sudah mati ke dalamnya. Qabil yang saat itu melihat apa yang terjadi pada burung gagak, lantas segera meniru apa yang telah dilakukan mereka. Qabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Qabil lalu menguburkan jasad saudaranya. Dan berdasarkan kisah Qabil dan Habil di mana peristiwa pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman mengenai larangan saling membunuh. Larangan ini tercatat dalam surat Al-Maidah ayat 32, berikut terjemahannya. "Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." Habil kemudian menjawab, "Sesungguhnya, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa, sebab kebaikan hati yang dimiliki Habil. Ketika ia menerima ancaman pembunuhan dari saudaranya, ia berkata tidak akan membalasnya." Hal ini diabadikan melalui surat Al-Maidah ayat 28. Artinya, "Sungguh jika kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Kisah Qabil dan Habil di mana peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi terjadi ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 27-31. Qabil yang terlanjur gelap mata pun memantapkan diri untuk membunuh Habil. Setelah Qabil membunuh saudaranya tersebut, ada sebagian ulama menyebutkan jika Qabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun, namun sebagian ulama lainnya menyebutkan 100 tahun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 ekor burung gagak yang saling bertarung hingga salah satunya mati. Kisah Qabil dan Habil masih berjalan. Burung gagak yang masih hidup kemudian menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang sudah mati ke dalamnya. Qabil yang saat itu melihat apa yang terjadi pada burung gagak, lantas segera meniru apa yang telah dilakukan mereka. Qabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Qabil lalu menguburkan jasad saudaranya. Dan berdasarkan kisah Qabil dan Habil di mana peristiwa pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman mengenai larangan saling membunuh. Larangan ini tercatat dalam surat Al-Maidah ayat 32, berikut terjemahannya. "Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu
telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Dari kisah kedua putra Adam di atas, menjelaskan betapa bahayanya rasa dengki dan iri hati sehingga bisa menggelapkan hati seseorang. Semoga dari kisah Kabil dan Habil, terdapat hikmah serta pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Cerita Habil dan Kabil ini merupakan pembunuhan pertama di bumi. Kisah Nabi Adam ternyata mengandung banyak nasihat untuk umat manusia, tentang ketaatan dan ketergantungan manusia sebagai hamba kepada Allah, sekaligus juga tentang kebesaran Allah yang selalu memberi kemudahan manusia ketika meminta pertolongan.